kesalahan dalam bidang romantisme ya, percintaan. Untuk itu saya untuk harus hijrah gitu ya, daripada hijrah. di sana melihat beli dia gitu nggak bisa memiliki, lebih baik hijrah gitu betul, ya. saya hijrah untuk dalam artian mencari lagi yang sisi positifnya dalam kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini kan tetap berjalan ya, Betul. apapun dengan siapapun kita nantinya insya Allah mendapatkan. Halo sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, kali ini Mama Mia akan mengajak kalian untuk menyimak perbincangan santai ya bersama rekan penulis sekaligus pendidik. Siapakah dia? Dia adalah Rian Naili. Pada perbincangan kali ini Mama Mia mengambil tema lintas literasi. Kenapa demikian? Karena tokoh yang saya undang ini tergolong unik ya teman-teman, karena memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam satu waktu. Artinya di sini banyak sekali karya-karya yang membuat kita geleng-geleng kepala. Siapakah si Rian ini? Dia adalah seorang pendidik, penulis buku, kemudian jurnalis, dan terakhir dia juga membuat konten YouTube yang tergolong beda dengan teman-teman yang lainnya karena dia mencoba membuat channel YouTube di bidang misteri. Nah, nanti selebihnya kita akan berbincang lebih banyak dengan tokoh Rian ini. Yuk kita simak tayangan berikut ini. Dendam anak pada sebatang pohon. Naila AR. Adalah amarah yang membludak seperti lahar api yang meletus di Gunung Kalimaya. Laharnya menyekat ke dinding-dinding hati. Sebab peristiwa luka tempo dulu yang menyisakan duka, menyisakan dendam pada sebatang pohon yang roboh di gubuk tua. Merenggutnya tak bersisa, merampas kebahagiaan, merubahnya menjadi kebencian. Kau ambil ibuku yang sudah separuh abad, meninggalkanku sebatang kara, menjalani penghakiman tanpa ampunan. Hidup di kolong-kolong langit, memakan sisa-sisa nasi aking yang berlumur comberan sampah, membusuk. Bahkan aku tak peduli, hanya untuk melanjutkan hidup yang tak berarti. Tanah Bumbu, 30 Desember 2000. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah menyimak salah satu puisi yang dibacakan oleh penulisnya sendiri ya, yakni tentang dendam anak pada sebatang pohon. Nah, ini bukunya teman-teman. Kalian bisa memiliki buku ini dengan memesan di kolom komentar ya. Dan buku ini dibanderol dengan harga Rp50.000. Dan tentunya belum termasuk ongkir ya teman-teman. Dan dijamin pada buku ini tergolong diksinya ini sangat unik ya, sangat luar biasa sekali. Oke, baiklah, siapakah Rian? Ini dia. Baiklah teman-teman, sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, inilah Kang Rian, tamu misteri guest kita ataupun tamu misterius yang ada di Mama Mia channel hari ini. Bagaimana kabar Kang Rian hari ini? Alhamdulillah sehat dan diberikan waktu luang untuk mampir ke channel Mama Mia. Terima kasih Kang Rian, karena hari ini terus terang Kang Rian ini saya colong ya teman-teman, saya paksa untuk hadir di channel ini yang tadinya weekend bersama teman-teman ya, di guru teman-teman ataupun rekan-rekan
mendidiknya di salah satu destinasi wisata yang ada di Tanah Bumbu. Dan kita akan mengenal lebih jauh tentang sosok Kang Rian ini. Iya, Kang Rian. Beberapa bulan lalu ya, tepatnya bulan apa kalau nggak salah bulan Juni atau Agustus ya, Kang ya? Juni, sekitar Juni. Sekitar Juni ya. Soalnya saya juga Mama Mia juga waktu itu menayangkan secara langsung di channel ini tentang peluncuran buku Anak Dendam Anak pada Sebatang Pohon. Kalian bisa simak di channel ini pada bulan Juni ya waktu itu ya. Dan ketika itu buku ini sudah di-launching dengan salah satu komunitas literasi yang ada di Tanah Bumbu, yaitu bersama Majelis HHHI pimpinan Bang Puja Mandela, Bang Arif Rahman dan rekan-rekan yang lainnya. Dan pada kesempatan hari ini, baru hari ini ya Kang Rian, saya bisa berbincang santai tentang buku ini. Sebenarnya banyak sekali yang harus digali dari Kang Rian, mulai dari menulis buku, kemudian terjun sebagai jurnalis, kemudian yang terakhir nih teman-teman, pada tahun 2020 sekitar tanggal berapa kan? Bulan akhir Desember. Akhir Desember ya, 27 Desember kalau nggak salah ya. Desember. Waktu itu saya sempat kaget juga ketika beliau ini mengirimkan linknya di WhatsApp waktu itu ya Kang ya. Ternyata beliau juga menekuni di bidang YouTuber, dan anehnya yang membuat saya geli, dia itu membuat channel YouTube di bidang misteri. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya bagaimana proses beliau hijrah ke daerah ini, menjadi guru, kemudian menjadi penulis, kemudian menjadi jurnalis, dan akhirnya menjadi YouTuber misteri. Nah, teman-teman, yuk kita akan tanya satu-satu ya. Bagaimana ceritanya? Kang Rian ini kan berasal dari Kota Baru ya? Ya, Kota Baru. Sebenarnya saya ini kelahiran dari Kota Baru 28 Mei tahun 1993, Bu. Jadi sebenarnya saya itu besarnya itu di Tanah Bumbu sebenarnya. Cuman karena pada saat itu kan saya lulus SMA. Nah, sudah SMA itu ibu dan ayah saya kan pindah. Cuman ayah saya aja tetap menetap karena kan masih kerja di Tanah Bumbu. Jadi pada saat itu kan ibu saya yang pindah ke sana sama saya. Nah, di situ saya masuk di bangku kuliah di salah satu perguruan tinggi keguruan Setinggi Paris Barantai Kota Baru ya, tahun 2012 ya. Jadi itu. Dan untuk untuk yang kepenulisan ya, sebenarnya kepenulisan itu saya hobinya sudah semenjak waktu SMA. Cuman bukan baru ya, bukan baru, sudah lama. Cuman pada saat itu saya masih malu-malu gitu. Malu-malu dalam Kenapa ini malu-malu? Malu-malu dalam ekspor tulisan-tulisan saya. Padahal sudah banyak tulisan saya pada saat itu. Cuman agak sedikit. Saya kan orangnya tipenya itu agak maluan gitu. Jadi kan sulit untuk mengekspresikan. Jangan malu-maluin ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan itu pada saat itu saya juga mulai memberanikan diri untuk mengeksplor. Saya coba masuk ke komunitas-komunitas, kemudian saya belajar di YouTube juga tentang kepenulisan. Walaupun belajar itu masih otodidak pada saat itu. Saya melihat salah satu sastrawan yang saya sukai ya. Saya seperti Wes Rendra. Jadi itu tadi saya mengambil inspirasi itu dari tokoh-tokoh juga yang sudah sastrawan tingkat internasional maupun nasional, yaitu Wes Rendra, kemudian Saleh. Nah, di samping saya pada saat itu menulis, saya juga ikut komunitas teater, kemudian saya latihan di situ. Dan saya juga sempat menyutradari sebuah pementasan teater dulu. Itu kan teaternya dulu waktu di Kota Baru itu ada diadakan oleh Dispora Budpar. Setiap satu tahun sekali kan mereka itu mengadakan lomba teater modern. Jadi pada saat itu saya melatih dari anak siswa SMP maupun SMK. Pada saat itu saya waktu itu masih kuliah semester 4 yang saya melakukan melatih pembinaan itu. Jadi di balik saya menulis, saya suka juga dengan penampilan pementasan, teater, melatih, dan alhamdulillah dulu itu waktu pementasan itu anak didik saya yang saya latih dan saya bina ada juga yang mendapatkan juara 3 dari lomba teater, yaitu SMP. Nah, ini jarang sekali ya teman-teman, biasanya orang yang bisa menulis ketika mementaskan itu nggak bisa.
Dan Kang Rian ini bisa mementaskan sekaligus menulis. Nah, ini salah satu yang tidak dimiliki orang lain. Seperti saya ini bisa menulis, tetapi tidak, ketika membacakan puisi masih kurang sekali. Kurang pede gitu ya Kang ya. Iya. Seperti itu ya. Kemudian hijrah ke sini sebagai guru ya Kang ya. Hijrah saya di sini pada saat awal tahun 2015 kan saya lulus. Kemudian 2016 saya sudah pindah ke Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di desa Lasung. Ya. Nah di situ saya belum bekerja, Bu. Cuman saya hanya ikut orang tua aja, masih santai. Cuman saya sambil nulis-nulis aja juga, cuman nggak dieksplor. Nah pada saat 2017 saya melamar di SDN Kepayang 1. Nah, masih di Lasung ya? Masih di seputaran Kusan Hulu, Kecamatan Kusan Hulu. Nah pada saat itu karena saya berpikir saya ini kan pendidikan S1 jurusan bahasa dan tidak tidak linear dengan saya melamar di SD, lalu saya pindah lagi melamar lagi mencoba ke SMPN 2 Kusan Hulu. Sesuai dengan ijazah ya, sayang kan teman-teman ya kalau kita mempunyai ijazah terus digunakan di tempat lain gitu ya, kan. Betul. Nanti nggak linear. Terus ceritanya mengajar bahasa Indonesia di salah satu SMP ya, di Kusan Hulu ya. Kemudian cerita selanjutnya tentang kepenulisan buku ini kan. Nah ini bagaimana proses perjalanan karya ini? Apakah karya ini Anda himpun dari karya-karya sebelumnya atau memang ketika karya ini sudah jadi guru? Yang untuk Dendam Anak Sebatang Pohon ini sebenarnya ini adalah karya himpunan saya. Sebenarnya ini karya yang saya himpun, yang saya tulis satu persatu dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Sebenarnya di tahun sebelumnya itu ada, Bu, cuman sudah hilang. Tulisan-tulisan saya juga bentuk puisi maupun bentuk naskah. Kan saya juga banyak memiliki naskah yang karya saya sendiri, cuman sudah hilang. Nggak ada lagi ya. Kenapa nggak diarsipkan? Iya, nggak ada filenya. Nah, iya, nggak sempat mengarsipkan kemarin. Soalnya kan laptopnya itu kebakar. Jadi memori habisnya juga rusak kemarin, jadi nggak sempat. Sayang sekali sebenarnya. Banyak itu naskah saya, ada naskah yang beraliran surrealisme. Sayang sekali itu ya. Ketika kita tuliskan kembali akan beda tentunya. Beda dengan shoot yang aslinya. Iya, benar. Susah sekali itu ya kan. Karena nah ini pelajaran juga untuk teman-teman. Banyak sekali kadang kita mempunyai karya terus laptop rusak atau flash disk waktu itu ya, flash disk hilang. Zaman dulu kan masih flash disk gitu, orangnya punya flash disk. Kalau sekarang ini kan sudah banyak ya orang yang punya blog, mungkin diterbitkan di blog pribadi atau dikirimkan ke media online sehingga karya itu tetap ada meskipun bertahun-tahun. Nah ini sebagai catatan penting tentunya untuk teman-teman bahwasanya ketika mempunyai karya segera arsipkan, entah itu dalam bentuk dokumentasi file di copy di drive ya barangkali, kemudian atau bisa diterbitkan di blog pribadi ataupun di media online lainnya. Oh ya Kang, ini buku ini Dendam Anak pada Sebatang Pohon ya, tentunya ini dari judulnya ini pemirsa ini penasaran kenapa sih harus diberikan nama dendam gitu ya, kenapa nggak kata-kata yang lain? Apakah ini berhubungan dengan kondisi masyarakat kita yang cenderung tambang ya, pertambangan ataupun hutan yang gundul? Nah ini mungkin bisa diceritakan untuk teman-teman yang ada di Mama Mia Channel. Jadi untuk pemilihan judul Dendam Anak pada Sebatang Pohon ini sebenarnya ini adalah analogi saya. Analogi itu pemikiran saya terhadap sesuatu yang menjanggal di dalam hati. Jadi saya gambarkan dalam bentuk pohon. Jadi pohon itu saya anggap seperti diri kita. Nah, jadi diri kita yang tidak suka dengan sesuatu. Misalkan ada hal yang mungkin tidak bisa diucapkan ke orang itu, jadi kan cukup dipendam sendiri. Lalu jadi kata-kata dendam. Nah, di situ di dalam puisi saya ini juga banyak terbagi, bukan hanya untuk alur puisinya itu bukan hanya dari sosial ya, bukan, tapi dari kisah cinta ada juga, ada alur politiknya ada juga, kemudian dari agamanya juga ada gitu. Jadi semua pesannya mencakup semua.
Berarti ini berkaitan juga dengan apa namanya semacam kritik gitu ya Kang ya untuk penambang ataupun betul. pelestarian alam. Iya. Nah karena memang saat ini kita berada di dalam kawasan kita ini kawasan yang rentan dengan bencana. Betul, betul. Karena di beberapa daerah di Kalimantan Selatan ini terendam banjir ya. Ya, Memang banjir hari kemarin. ini kita masih berkabung ya. Betul. Mungkin sajak yang ada di buku ini bisa berlaku untuk sepanjang masa gitu ya Kang ya, sebagai bentuk kritikan ya. Kritikan. Salah satu sajak yang ada di buku ini yang terkumpul menjadi 53 puisi ya Kang ya. Ini ada nggak salah satu puisi yang memang benar-benar spesial buat Kang Rian? Kalau untuk puisi yang spesial sih ada. Cuman itu dikhususkan untuk cinta sih sebenarnya, untuk pengalaman. Tentunya penasaran nih judulnya Iya. yang mana nih, nanti bisa dibacakan sedikit Boleh. ya. Yang Itu mana, Kang? untuk puisi saya yang spesial ini sebenarnya untuk ungkapan ya. Sebenarnya ungkapan untuk seseorang yang sempat dalam artian kisah cinta saya yang kandas ya. Seperti itu ya. jadi- Kira-kira orangnya sudah Anda kirimi bukunya atau belum? Sementara saya nggak lost kontak sama dia, Oh, jadi nggak seperti bisa terhubung lagi gitu. Tapi orangnya sudah berkeluarga, Bu. Ya, alhamdulillah sudah berkeluarga. Jodohnya ya. Iya, begitu. Ya. Jadi di sini puisi saya itu yang spesial ya, itu wanita itu sudah dipinang. Oh iya gitu. iya iya. Jadi ini adalah ungkapan saya ya. Sebenarnya saya itu pada saat dulu ya, pada saat tahun 2015 saya lulus itu, sebenarnya saya nggak ada kepikiran sih mau ke Tanah Bumbu. Kenapa saya nggak ada kepikiran? Karena saya merasa di Kota Baru sudah banyak sebenarnya lowongan untuk guru dan segala macamnya. Kan di sini juga ada untuk saya mengekspor kegiatan sastra saya juga seperti itu. Cuman lantaran saya ada permasalahan dalam bidang romantisme ya, percintaan. Untuk itu saya untuk Harus hijrah gitu ya, daripada hijrah. di sana melihat beli dia gitu nggak bisa memiliki, lebih Iya, baik hijrah gitu betul, ya. saya hijrah untuk dalam artian mencari lagi yang sisi positifnya dalam kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini kan tetap berjalan ya. Betul. Apapun dengan siapapun kita nantinya, insya Allah mendapatkan yang terbaik. Silakan dibacakan Kang untuk Boleh. pemirsa. Bentar ya. Wanita itu sudah dipinang. Naila AR. Hanya suara hujan yang terdengar di pesisir bantaran musim tak menentu, membalut lamunan panjang pada sosok samar yang menari-nari di atas sungai Kusan. Wajahnya membikiskan rindu pada angin yang datang. Enggan pun menoleh. Para burung pergi. Wanita itu sudah dipinang. Belum juga dia pergi. Dan hujan tak juga reda. Tanah Bumbu, 26 April 2019. Keren sekali ya. Nah biasanya ketika kita galau ya teman-teman, kita sering mengidentikan dengan hujan ya. Betul, dengan betul hujan, dengan senja, dengan rintik. Kenapa ya? Kenapa demikian Kang? Kalau menurut pemikiran saya sih ya, kalau cinta dan romantisme itu kalau nggak ada hujan atau senjanya itu nggak Kurang ya? hidup ya rasanya, Bu, nggak hidup sebenarnya itu. Padahal kata-kata itu kan sebenarnya kayak udah lama sekali kan Iya, untuk benar. penulisan sastra itu. Enggak, karena kan ada juga para sastrawan juga mengkritik. Kenapa sih kok Harus hujan hujan, terus gitu. senja terus kan kemarin Iya. mereka ada yang mengkritik seperti itu. Tapi menurut saya kalau dihilangkan hujan dan senja ini kalau untuk romantisme rasanya kurang hidup, Kurang Bu. ya. Iya, betul. Karena hujan itu adalah bagian dari dia. Betul. Bagian dari kegalauan. Iya benar. Hujan ini identik dengan rasa ya, rasa Iya, yang rasa. kuat ya. Rasa yang Ketika kuat. senja itu juga salah satu bisa mengeksplor kata itu sangat kuat. Ibaratnya seperti senja dan hujan gitu ya. Dia kan seperti malam dan siang. Iya benar. Begitulah kehidupan ya, ada Kehidupan. sisi positif, negatif, ada bahagia, kadang kita ada galau-galaunya Galaunya gitu ya. juga ada. Nah ini seputar buku tentang dendam anak pada sebatang pohon. Iya, Kalian bisa memiliki bukunya. Tentunya kalian sangat penasaran bagaimana romantisme pada puisi-puisi ini, kemudian bagaimana tentang pohon yang dieksplor oleh Kang Rian ini melalui puisi yang berjudul Dendam Anak pada Sebatang Pohon. Kalian bisa memiliki, tentunya kalian bisa komentar di bagian di channel ini ya.
Buku ini dibanderol dengan harga Rp50.000 dan belum ongkir. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita tadi seputar buku ya, dan yang kedua ini kita akan bertanya lebih banyak tentang proses kreatif dia ataupun proses perjalanan dia menekuni sebagai seorang jurnalis di salah satu media online. Nah, bagaimana? Tentunya hanya di Mama Mia Channel. Kita simak tayangan puisi berikut ini. Jangan pernah membenci malam. Naila AR. Ketika sendiri, ketika berteman sepi, bahkan jika senja telah pergi dan malam datang menyapa, bahkan engkau tak pernah tahu apa yang terjadi sesudahnya. Karena ia menjadi misteri ataupun teka-teki kehidupan yang terperinci. Sebab ia sudah dikehendaki dan engkau hanya menjalani apa yang sudah menjadi suratan. Tetaplah dalam keyakinan hingga sabda subuh memanggil dan doa-doa dipanjatkan dalam diam hening. Nah, bagaimana teman-teman, kalian sudah menyimak ya puisi tentang jangan membenci malam. Karena masa lalu adalah bagian masa lalu, kita punya masa depan yang harus kita jalani apapun itu pahitnya. Kita tentunya pengen tahu ya, penerbitan buku ini sebenarnya memakan berapa lama, Kang Rian? Untuk penerbitan buku ini kurang lebih sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan ya? 1 bulan lebih. Untuk penerbitnya sendiri itu dari Grantin Publisher. Di mana itu, Kang? Daerah Jogja, kalau nggak salah kemarin, Bu. Dari Jogja. luar inilah. Luar Kalimantan. Iya. Ngomong-ngomong nih, sudah berapa banyak yang sudah diterbitkan Anda untuk pertama buku ini? Iya. Untuk sastra ini, untuk puisi ya, untuk puisi sendiri baru 1 kali. Ya, jadi pertama ini. Baru untuk pertama ya. ya. Kemudian Perdana. berapa eksemplar nih, Kang? Yang pian untuk yang terbitnya kemarin kan baru 10 aja, Bu. Karena kan saya masih masih memilah gitu kan, mana penerbit yang memang saya sukai gitu kan, dari segi percobaan gitu ya? Jadi gitu. Kemungkinan nanti untuk buku Dendam Pohon Anak sendiri ini nanti akan ada cetak ulangnya. Cetak kedua ya? Cetak keduanya. Tentunya sahabat yang ingin memiliki buku ini iya, nanti untuk menunggu yang versi keduanya aja. Ini stoknya masih ada di rumah kan atau gimana? Kalau untuk sementara habis ya, bisa saya sendiri lagi. Bisa pesan order gitu ya teman-teman ya. Pesan order. Kalau mau memang yang ini ya. Untuk yang lebih anunya lagi tunggu aja yang edisi kedua. Oh, yang edisi kedua itu aja. Anda ingin menerbitkan puisi lagi atau cerpen atau drama barangkali ataupun novel? Cerpen, insya Allah, Bu. Cerpen tapi bergenre horor. Wah, ini sangat ditunggu ya. Tentunya karena Anda sekarang sedang menekuni YouTube misteri. Iya, IndiHome. Jadi nanti IndiHome ini ya. Jadi nanti untuk konten penulisannya juga menggunakan genre yang sama, alur yang horor gitu ya. Iya, horor. Baik. Baiklah sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, kalian bisa pesan sementara untuk buku Kang Rian yang puisi yang pertama ini, dan nanti kalian jangan lupa, jangan ketinggalan bahwa beliau akan menerbitkan genre lain, barangkali cerpen ataupun berbentuk novel, tetapi genre misteri. Ya, tentunya ini nggak banyak ya, Kang ya. Betul. Kalau yang bergenre horor ini kan saya lihat memang agak takut kemungkinan ya penulis ya untuk mengeksplornya, karena berbau-bau mistis. Iya gitu, benar. Gitu. Harus ada sesuatu yang memang pengalaman yang berbeda gitu ya ketimbang dengan percintaan ataupun persoalan yang lainnya. Baiklah teman-teman sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, kita akan berbincang lebih jauh mengenai perjalanan Kang Rian di bidang jurnalis di media online. Oh ya Kang Rian, pada bulan November ya kalau nggak salah ya, saya pernah membaca salah satu tulisan
yang ketika itu setelah saya baca dari awal hingga akhir di situ ternyata jurnalisnya ini Anda sendiri. Ya, Nah betul ini sekali. saya juga kaget itu. Waktu itu saya sempat japri Pian, apa benar ini Anda yang menulis? Saya bilang kok tiba-tiba dia menjadi wartawan gitu. Bagaimana sih prosesnya dari penulis puisi, dari guru ya, dari guru, kemudian dari menulis puisi, kemudian menekuni beberapa komunitas teater ya waktu itu, kok tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dia juga menekuni di bidang jurnalis. Nah, mungkin bisa diceritakan kan itu. Gini ya Bu, sebenarnya saya itu tipe orang yang suka tantangan. Oh, benar. Jadi saya apapun jika dicoba ya. saya apapun coba, saya sebenarnya jika saya menyukai sesuatu, maka saya tertantang gitu, tertantang untuk mencoba. Walaupun sebenarnya saya tidak ada skillnya ataupun Ya, benar. kurang pengetahuannya gitu, Ya, seperti itu. Jadi pada saat awal itu saya mulai berpikir, setelah saya menulis apa lagi ya yang saya mau lakukan Explore gitu gitu, ya, explore dari diri. saya explore. Kemudian saya berpikir kayaknya bidang jurnalis ini menantang buat saya, menantang karena saya jujur tidak pernah sama sekali ada pengetahuan ataupun kursus sama sekali tentang bidang jurnalis ini. Nah pada saat itu saya cari-cari di internet, di Google kan, saya share ada nggak ini pelatihan-pelatihan untuk khusus wartawan gitu kan, seperti itu. Kemudian saya share, saya dapat salah satu lembaga LPWI ya, lembaga pendidikan wartawan itu di daerah Grobogan. Oh jauh ya, dari luar Kalimantan. Luar Kalimantan. Saya dapat, kemudian saya hubungin pimpinan redaksinya. Saya tanya-tanya gimana ini Mas untuk kursus ini gimana prosedurnya gitu kan. Oh kata beliau kemarin bisa untuk di Kalimantan bisa, asalkan kita kursusnya lewat jarak jauh aja gitu kan. Oh, daring memang waktunya pas pandemi Iya ya. betul, semoga mungkin ke sana. Benar. Jadi pada saat itu, oh boleh Mas, saya coba. Jadi online kemarin saya daftar dan alhamdulillah diterima. Pada saat saya mendaftar, saya coba, ya saya dibimbing kan oleh pimpinan redaksinya itu. Setelah dibimbing, saya dikoreksi juga kan seperti orang mau kuliah lagi gini ya. Jadi kan ada kesalahan, dikoreksi lagi. Tulis gitu ya? Ada tes tulis, iya betul. Jadi kan pada saat itu kan saya juga gagu juga kan, mau apa ini, mau mengangkat berita apa kan saya bingung gitu. Iya, benar. Saya coba-coba di bimbing beliau kan, dinasihati beliau, coba cari ini dengan ini dan saya terjun ke lapangan. Saya coba pertama kali kan kemarin tuh yang saya wawancari pertama kali itu Kang siapa itu, lupa saya. Yang menjadi berita pertama kali. Berita pertama kali itu Kang Tentang apa itu? tentang itu yang ada kebakaran kemarin di Kota Baru. Oh, Yang ada dulu iya, itu iya, Kota iya. Baru, Mas Ilham. Nah, Iya, dari komunitas Ilham Bahari IBC itu ya? yang Bahari. Iya, benar. Nah, Mas Ilham kan jadi saya itu. Jadi bahan berita pertama saya Iya, pada saat iya, itu iya. Kang. Itu Sebagai narasumbernya pertama. Nah, situ saya mulai memberanikan diri untuk mengekspor bagaimana terjun menjadi seorang wartawan, mewawancari narasumber, teknik-tekniknya dan segala macam. Dan alhamdulillah berita saya diterima oleh media di sana kan, pimpinan redaksi, dan beliau memberikan nilai 85 kemarin. Oh, itu sebagai Nilainya. apa namanya, sebagai awal ya, Awal. kemudian Anda buat, Iya, kemudian betul. Anda kirimkan, ternyata mendapatkan respon yang positif. Respon yang positif. Kemudian akhirnya Pian enak ya, oh ternyata enak juga ya Enak jadi juga, wartawan betul. gitu kan. Nah pada saat saya mendapatkan nilai 85, wah kata saya kan senang sekali, Iya, kayak benar. wah ini ternyata nilainya udah lumayan tinggi nih. Iya. Kan batas minimum itu 60. Iya. Nah, jadi kan saya lebih tinggi gitu nilainya. Untuk pemula kan Nah, pemula. tinggi banget sudah ya, Tinggi. langsung 80 gitu. Padahal kan minimumnya kalau masih nggak bisa kan 60 minimal untuk mencapai kelulusan. Dan alhamdulillah saya mendapatkan nilai tertinggi tuh pada saat itu 85. 85. Karena mungkin basicnya Pian kan sudah lama menulis gitu Iya, kan, kemungkinan di terus situ. ada dukungan karena Pian juga basicnya guru bahasa Indonesia, sepertinya betul. menulis itu nggak asing gitu kan. Cuman Betul. mungkin teman-teman sahabat dimanapun Anda berada, barangkali kita ini pengen nulis tapi apa namanya kurang pede gitu ya, padahal bisa gitu, tapi Sebenarnya bisa. kadang nggak pede untuk publikasi. Nah ini pengalaman dari Kang Rian ini bisa Anda contoh bahwasanya semua yang ada, bidang yang ada di sekitar kita ini perlu dicoba gitu ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu risiko-risiko yang ada di dalamnya, kesulitan-kesulitan di dalamnya. Sehingga ketika sudah mulai menulis ketagihan ya Kang ya, Betul pengen sekali. nulis dan sebagainya. Dan menjadikan saya juga jadi tertarik sekali dengan jurnalis ini. Saya kan melirik
ya Bang Puja sebenarnya Oh, ada jadi tokoh lah, inspiratif ada- ya. ada Jadi tokoh Bang inspiratif Puja dalamnya. Mandela ini salah satu inspiratif saya gitu. benar, Salah satu benar. orang yang saya kagumi dalam Iya. bidang wartawan ini. Jadi saya tertarik di situ juga. Wah, Bang Puja ini keren loh jadi wartawan. Iya, Saya juga mau dong gitu kan jadi seperti itu. Jurnalis, penulis, Iya. kemudian tulisannya sangat apa namanya berbeda lah dengan Iya, yang lainnya betul, gitu ya. betul. Ada Jadi- ciri khas tersendiri Iya. dan ini salah satu yang membuat Kang Rian ini pengen gitu ya pengen seperti tertarik itu, dengan gitu. bidang wartawan Iya jurnalis ini. benar-benar seperti itu ya. Iya. Sampai saat ini masih ini ya Kang ya masih menulis di media Masih online. media masih. Saya kan ada dua nih. Mm-mm. Jadi sebenarnya saya ini blogger juga. Jadi blogger ini kan sama saja dengan wartawan, cuman Iya, kan benar. bukan wartawan namanya, tapi kan hanya blogger. Blogger untuk media, pribadi ya? untuk Pribadi ya. untuk pribadi. Dan Masih itu kan juga media kita gitu. bisa menginformasikan berita di situ di blogger. Cuman kan tidak resmi, Ya. cuman Bisa blogger aja. disebutkan Kang nanti teman-teman di sini bisa Ah, klik di bagian komentar ya, Nah. klik di bagian deskripsi untuk mengunjungi blogernya Kang Blogger. Rian dan Sip. media online yang pernah ditulisnya ya, Ya, Kang betul, Rian ya. betul. Nanti disertakan di bagian deskripsi. mm. Di mana Kang? Kalau boleh tahu. Kalau blogger Yang pertama. saya, yang pertama saya menginput berita itu di Jurnal Papadaan. Jurnal Ya, Papadaan. Nah, Papadaan ini apa ya artinya kayak bahasa Banjar gitu ya? betul. Karena artinya kan papadan itu beringsanakan, berteman, semua yang informasi. Sudah kenal gitu. Iya, Oh, betul. gitu ya. Artinya kan kita menjadi wartawan ini kan kita harus bisa bersahabat dengan siapa saja. Iya, Itu benar. maksudnya Seperti artinya. itu. Nah, itu jadi ada kata bahasa Banjar itu papadaan. Papadaan. Beringsanakan kalau bahasa Banjarnya itu kan. Iya, iya, iya. Semua dari pemerintah maupun dari masyarakat. Jadi semua jadi sahabat wartawan. Oh gitu ya. Kan orang ini sebenarnya takut dengan wartawan ini kan lebih cenderung ke bagaimana Ke iya negatifnya. negatif ya. Jadi orang sebenarnya takut, padahal wartawan itu udah semuanya seperti itu kan. Jadi menurut saya wartawan ini jadi sahabat kalian. Nah, Sahabat gitu. kalian ya, teman-teman semuanya. ya, jangan takut ya. Jangan kalau takut dengan misalnya wartawan. kalian barangkali nanti diwawancarai dengan Kang Rian, dengan teman-teman wartawan itu jangan takut karena mereka pada akhirnya ingin mengeksplor apa namanya informasi-informasi yang harus diketahui oleh masyarakat gitu ya. Oke Kang Rian, itu kan ada jurnal Papadaan ya. Iya betul. Terus beberapa hari yang lalu Anda juga mengirimkan link ya Iya, di betul. WhatsApp grup kita. Ah, Itu apa ya namanya? Simbolnya merah itu. Jurnal Banua itu Bu. Oh, Itu Jurnal kan saya bekerja di situ sebagai honor ya, masih bukan karyawan tetap. Saya kan sebagai freelance. Jadi wartawan freelance itu tidak mesti harus banyak beritanya. Jadi kan untuk kita ada sesuatu yang kita eksplor bisa dikirimkan ke Jurnal Banua. Jadi kan saya juga sih masih honor di sana. Oh seperti itu. Saya baru aja juga sekitar kemungkinan udah sekitar 3 minggu saya masuk di Jurnal Banua mendaftarnya. Karena kan saya berpikir juga kalau saya jadi blogger aja ini nggak ada bahasa wartawannya gitu. Kayaknya cuma blogger, Iya, nggak benar. bahasa wartawannya nggak ada wartawan resmi gitu kan. Iya, benar. Jadi saya masuk ke Jurnal Banua. Saya cari-cari juga ada nggak lagi selain Jurnal Banua gitu kan. Kemarin ada juga dapat ada info kan, ada penerimaan dari Radar. Kan, tapi iya, iya. kerjanya di Kota Baru, khusus biro Kota Baru, wartawan Kota Baru. Iya. Cuman saya masih apa ya Bu, masih senang dengan guru juga. Iya, Jadi saya karena- masih nggak mau ninggalkan guru gitu kan. Ada beban ya Kang ya, karena di sini mungkin Betul. Anda masih sebagai seorang guru, kemudian Iya. gimana kalau ke sana, kalau misalnya itu. yang tadi itu kan masih bisa di sini. Iya masih bisa, ibaratnya. kan freelance itu kan masih bisa bagi waktu. Kalau kan kita dimasuk di Radar, udah menjadi karyawan tetap, itu harus meninggalkan semuanya Bu. Ya harus khusus tetap jadi wartawan fokus di sana di Kota Baru dan pindah di sana juga. Jadi itu. Jadi intinya ketika kita menekuni sebuah hobi dan pekerjaan kita harus nyaman terlebih dahulu Betul, ya Kang ya. betul sekali. Ketika kita banyak tekanan, ya Nah, nggak asik lagi. nggak asik gitu jadinya. Iya, Jadi benar-benar. itu sebenarnya. Seperti itu ya perjalanan beliau sebagai seorang jurnalis, dan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga sekali bahwasanya kita ketika menjadi seorang pendidik tidak hanya kita itu sebenarnya bisa mengeksplorasi diri kita sendiri, mengeksplor bakat ya, bukan tetapi lebih bakat bahwasanya banyak sekali di luar sana yang membutuhkan pemikiran kita sebagai penulis, sebagai jurnalis dan sebagai yang lainnya, sehingga kita meskipun dalam masa pandemi ini kita masih tetap berkarya meskipun dari rumah begitu ya Kang ya. Baiklah teman-teman sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, menarik sekali kita sudah berbincang tentang penerbitan buku, kemudian perjalanan Kang Rian sebagai seorang jurnalis, dan satu lagi yang tidak kalah menarik
bahwa beliau ini juga menekuni sebagai seorang YouTuber. Dan pada tahun 2020 kemarin, tepatnya bulan Desember, beliau membuat sebuah channel YouTube yang tergolong unik karena dari pengalaman beliau seorang penulis, seorang guru, ya seorang jurnalis, ini dia bikin YouTube yang berbau misteri ya ataupun berbau horor dan ini kita akan menggali kenapa harus memilih Kang Rian ini memilih channel yang berbau misterius, kenapa nggak harus pendidikan atau mengeksplor di dunia sastra. Nah, kita akan tahu jawabannya berikut ini. Tidak, tetapi saya melihat gambarannya seperti itu. Saya digambarkan melihat secara indera keenam. Saya melihat di sini ada wanita telanjang yang tubuhnya itu berlumuran darah, ditusuk pakai samurai. Ya, wanitanya ini wanita seperti. Ada teman-teman. Ini sosoknya di sini ya teman-teman. Ini laki-laki. Dia ini gimana teman-teman? Sangat menantang sekali ya, kita nggak nyangka bahwasanya seorang Kang Rian ini ternyata juga bisa melihat dunia lain ya, seperti tayangan yang sudah kita lihat tadi. Nah ini bagaimana Kang Rian? Bisa diceritakan mengapa sih Kang Rian ini harus memilih channel misteri gitu loh? Nggak pendidikan atau sastranya? Mungkin ada sesuatu hal yang akan disampaikan. Jadi kenapa saya itu Bu ya nggak memilih pendidikan ataupun sastra sesuai dengan basic saya ataupun jurnalis ya. Saya sebenarnya suka dengan sesuatu yang di luar akal. Yang sesuatu itu tidak masuk akal sebenarnya dan sulit untuk dimasukkan ke dalam akal kita gitu kan. Jadi saya ini sebenarnya punya kelebihan ataupun bisa disebut dengan IndiHome gitu. Iya, IndiHome. Ya Indigo ya, makanya nah ini mohon maaf Kang ya. Saya buat channel ini perbincangan kita hari ini dengan menyebut lintas literasi manusia IndiHome. Kenapa saya plesetkan seperti ini? Saya mulanya nggak percaya bahwasanya Kang Rian ini bisa melihat dunia lain gitu ya. Dan ini untuk plesetan ya teman-teman, jangan diambil hati ataupun diambil pemikiran yang kenapa sih Mama Mia membuat judul IndiHome gitu yang nggak nyambung dengan isi konten. Nah ini salah satu yang membuat saya tertarik, salah satunya adalah beliau membuat channel misteri dan inilah manusia IndiHome yang saya maksud tadi ya. Iya, jadi seperti itu. Iya. Jadi saya itu punya kelebihan melihat sesuatu yang orang lain tuh tidak melihatnya Bu. Seperti indra keenam ya, keenam. Ya bisa dibilang seperti itulah kalau bahasanya kan indra keenam. Jadi saya melihat-lihat sesuatu yang janggal. Apalagi kan saya di tempat-tempat yang memang angker seperti itu. Jadi saya merasakan energi-energi, ada hawa panas dan segala macam. Dan saya tertariknya ini, yang salah satu yang membuat saya tertarik itu membuat channel misteri ini. Saya ingin membuktikan seperti itu, apakah jin itu bisa terekspor oleh kamera kita Bu. Nah jadi seperti itu. Kalau saya ingin lucu-lucuan kan bisa aja kan pakai kostum gitu kan, pakai kostum. Teman-teman saya make upper, kemudian jadi kuntilanak atau genderuwo gitu. Ada penampakan kan? Namanya banyak kan area ini kita melihat beberapa channel ya, channel misteri yang membuat kita ini merinding. Oh ternyata seperti itu ya kuntilanak, seperti itu ya tuyul gitu. Apakah itu benar gitu ya? Iya betul. Padahal kan sebenarnya tidak semuanya benar Bu. Mereka kan ada juga yang settingan, ada yang membuat memang dengan kostum. Tapi ya namanya kan karya mereka ya sudah nggak apa-apa. Kita hargailah ya karya mereka kan ingin menghibur kan, niatnya untuk menghibur kita. Jadi seperti itu. Jadi saya tertarik gitu. Wow, bagus ini kayaknya untuk membuat channel misteri ini. Apalagi kan di Kalimantan Selatan itu terkenal dengan keangkerannya gitu Bu. Dan bahkan dulu si siapa tuh dari artis Jakarta itu kan Mas Tukul Kak atau siapa namanya saya lupa dulu kan Mas Tukul rasanya itu ya langsung pernah di sini mau mengeksplor Pesaranjana kemarin kan nggak jadi kemarin. Jadi saya wah ini sangat menantang gitu. Jadi saya jadi tertarik sekali untuk membuat channel YouTube yang ada di Kalimantan Selatan, terutamanya yang masih jarang ya kan ya dibuat kayak ini di Kalimantan Selatan. Betul, sangat jarang Bu. Ada lagi di Kalimantan, di Tanah Bumbu ataupun di Kota Baru. Orang kayaknya apalagi mendengar Kota Baru kan terkenal dengan Saranjananya. Jadi orang agak takut gitu.
Jadi seperti itu. Iya. Channel misteri yang pertama Anda buat itu di mana dan kapan? Tempatnya di mana gitu? Kalau yang pertama-tama saya mengeksplor tempat angker kemarin itu di Kota Baru. Jadi di Kota Baru itu saya mengambil tempat itu mes. Mes itu kan perumahan orang Jepang. Sudah terbengkalai gitu ya? Itu terbengkalai Bu, sudah nggak ada lagi penghuninya karena kan Jepang udah nggak ada kontrak lagi kan, kontrak mereka kemarin kan di Misaya itu ada Misaya perusahaannya gitu kan. Jadi saya tertarik dari info-info yang saya dapat, saya himpun dari masyarakat bahwa di sini terdapat banyak penampakan seperti kuntilanak, genderuwo dan hal-hal yang lainnya. Apalagi suara anjing yang juga banyak yang tidak terlihat tapi seperti banyak seperti itu. Kemarin saya buktikan juga memang terekam gitu. Iya, benar-benar. Padahal anjingnya cuma 3 atau 4 orang, kok suaranya sangat banyak seperti ratusan. Suaranya tuh kayak aneh gitu ya? Iya, yang aneh. melolong gitu ya? Ada melonglong ya, betul. Enggak yang guguk. Enggak, cuman dia kan Kayak itu melengking merasakan gitu ya? dia kan bunyi anjing ini sebenarnya kalau ada memang tempat itu sangat angker, dia pasti melonglong. Melonglong dan dia kan merasakan, melihat gitu kan. Oh, sini ada banyak penampakan. Kan. Kemarin itu kan ribut ini. Iya, saya mengeksplor lihat itu. ya. Mendengar suara-suara anjing. Yang masuk kemarin kan Ada yang menangis dulu ya, Kang? iya Benar ada. ya itu ya? Betul. Cuman nggak ada kelihatan. Nggak kelihatan Bu. Cuman ada kemarin cuman asap. Cuman cepat sekali saya mau nangkap pakai kameramen saya juga melihat kamera itu cuman melesat Ini hilang. blur juga itu. Blur, sempat blur. Oh, memang nggak settingan itu ya, Kang? Ya, Enggak, benar-benar ya? enggak. Benar itu. Enggak ada apa Nggak namanya ada tambah-tambahan editan enggak ada. gitu ya? Enggak ada. Iya. Cuman yang masuk kemarin itu kan kameramen saya sama saya aja. Yang lainnya kan ada berempat teman kru kami. Yang berempat yang berdua di luar, dia di luar, yang kami masuk ke dalam asramanya Yang itu atau menjaga di mesnya. luar lah. Menjaga keamanan kalau ada Ada masyarakat apa sih? masyarakat kan yang lihat kan di situ kan dipakai orang juga macam-macam Bu, kan anak-anak yang bandel-bandel itu macam-macam Oh, untuk iya, kegiatan-kegiatan iya. narkoba Iya, lagi. Seperti itu. Tuh. Jadi saya tertarik itu menantang dan saya buktikan kemarin itu memang banyak saya diperlihatkan hal-hal yang aneh, peristiwa-peristiwa yang dulu, apalagi ada pembunuhan di sana Bu, nah, pembunuhan dari tahun berapa nggak, saya nggak dapat informasi ini gitu, cuman saya melihat itu ada pembunuhan dan pembantaian di situ. Di Perempuan zaman penjajahan dulu ya? kemungkinan entah itu di zaman penjajahan atau yang sesudahnya. Jadi seperti orang menangis, dia itu tidak mau menyebutkan namanya si perempuan itu, cuman dia berkata saya di sini sudah lama, sudah sekitar ya ratusan atau bahkan puluhan tahun lah. Seperti itu. Saya di sini korban pembantaian, korban pembunuhan katanya. Dia nangis saja, nangis terus. Seperti itu ya, seperti kuntilanak sebenarnya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah saya eksplor juga di luarnya, di luar ruangan dari mes Jepang itu, perumahan Jepang itu, di luarnya kan ada pohon kariwaya atau pohon apa itu Pohon besar beringin sekali ya? ya, mungkin seperti itu, pohon beringin. Itu energinya kuat sekali. Di situ ada genderuwo besar berbulu. Nah, di situ saya yang hampir energi Yang saya terpelanting itu. terpental Iya, itu iya. gara-gara itu. Karena kan juga saya sudah terkuras energi di dalam rumah tadi kan, saya coba lagi untuk melakukan ekspedisinya di situ. Ternyata sayanya yang nggak tahan lagi, sudah hampir terpental. Dapat Saya. penolakan gitu ya? Penolakan. Dia marah. Kamu ini membawa aura positif dan negeri kami menerimanya hal negatif untuk menghancur negeri kami. Jadi kan seperti itu Kenapa katanya. gitu berani gitu? Iya, kenapa kamu berani-berani menantang kami di sini? Padahal kan saya nggak ada niat seperti itu, karena saya juga izin ke penunggu-penunggunya bahwa saya ini mengeksplor mereka yang seperti itu. Oh, cari tahu lah tentang keberadaan mereka Iya, gitu untuk betul. masyarakat. Mm-mm. Terus ketika Anda kan waktu itu tumbang ya? Ya, kayak tumbang, ada terpental. diserang gitu Iya. ya? Terus itu apa yang Anda rasakan itu? Saya rasakan seperti kepala dan badan saya ini seperti dijerat orang, dijerat dari apa namanya, di puluhan tali yang jerat ya, saya itu susah napas, lalu pingsan. Jadi seperti itu, seperti ada yang mencekik seperti itu. Ya, kan, Terus saat itu kru Anda bagaimana itu? ya gugup mereka, jadi mereka nggak bisa apa-apa kan, mereka nggak tahu apa-apa gitu, nggak ada kebisaan atau apa gitu kan, mereka itu murni biasa aja gitu kan, nggak ada punya kelebihan, jadi mereka nggak tahu harus berbuat apa ya, seperti itu. Tapi untungnya waktu itu enggak seberapa lama lah Anda Alhamdulillah ya, pulih kembali, karena kan saya juga sudah baca doa pagar dalam diri saya kan, ada benteng di dalam diri saya juga sudah. Dan saya juga dari guru spiritual saya juga dikasih nasihat-nasihat dan cara-caranya agar tidak terlalu
apa namanya berbahaya saat melakukan ekspedisi seperti itu. Seperti itu. Keren sekali. Dan ini tentunya nggak sembarangan ya ketika kita akan mengeksplor sesuatu yang apa namanya indra keenam kayak gini ya Kang ya. Tentunya ada sesuatu yang memang bakat dari lahir mungkin dari. Enggak, sebenarnya saya memiliki indra keenam ini Bu bukan dari lahir. Gimana? Saya Cerita melihat awal-awal. saya bisa memiliki kelebihan indra keenam ini waktu semenjak SMA kelas 3. Seperti itu. Saya mulai sudah merasakan. Sebenarnya sebelum itu cuma saya bisa mendengar aja, nggak bisa melihat. Waktu kelas 3 SMP. Pas kelas 3 SMP itu saya kan ada acara nih kan, acara di kampung. Di kampung ada acara kayak seperti Tong Edan itu, Bu. Nah, jadi kan saya pulang malam, jam 12 saya pulang setelah acara usai. Saya pulang Tong Edan sendiri. tuh sebentar. Tong Edan tuh pasar malam gitu ya? Iya, pasar malam, Bu. Ya, Mungkin ada yang nggak tahu Tong Edan. Tong Edan pasar malam ya, pasar malam seperti ada permainan seperti itu kan. Ada juga kan yang rumah hantunya juga di situ. Setelah saya masuk rumah hantu, saya keluar kan, usai dari permainan itu kan saya pulang ke rumah. Jam 12 sudah usai, semuanya sudah berakhir. Sendiri saya pulang ke rumah, lewati lapangan, masuk ke ruang ke jalan menuju ke SD, kan rumah saya dekat SD. Masuk. Nah, di situ saya pertama kali merasakan mendengar suara perempuan nyinden, Bu. Perempuan nyinden, nyanyi dia. Mistis banget itu Oh ya? iya. Jadi saya ini mendengar ini kok nggak ada orang, tapi ada suara nyinden. Suaranya itu semakin mendekat telinga saya, padahal jauh seperti itu. Saya ini juga nggak melihat apa-apa kan pada saat itu. Semakin dekat suaranya. Ingat susana itu ya? Oh iya betul, nyinden. Entah suara itu bahasanya itu entah dari bahasa Jawa atau bahasa apa sih nggak tahu. Cuman nyindennya tuh suara lagunya yang dia nyanyikan tuh nggak Kurang jelas. iya, maksudnya asing. Saya nggak tahu lagu apa seperti itu kan. Nyanyi dia. Jadi pas saya ingin kabur, tubuh saya sudah merinding. Seperti patung saya. Nggak bisa mulut seperti tertutup. Jadi nggak bisa tuh seperti ini. Seperti patung. Dalam hati saya cuma bisa berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti itu aja, Bu. Cuman saya nggak bisa mau minta tolong ini nggak bisa. Cuman seperti patung, menggatar-gatar nih, tubuh saya merinding, menggatar-gatar, saya takut. Lalu pada saat sudah saking ketakutannya, tiba-tiba terbuka mulut saya, Allahu Akbar, langsung saya lari seperti itu. Aduh, pada saat itu saya nggak berani lagi dengan masalah mistis ini. Saya merasakan pengalaman pertama untuk merasakan hal Tapi mistis. nggak melihat gitu. Cuma dengar suaranya aja. Wah, ternyata memang dunia alam sebelah ini kata saya ada. Cuman dulu kan saya menganggap itu hal konyol. Masa di zaman modern sekarang kan masa ada hal mistis itu seperti itu, nggak ada kan. Saya nggak percaya lah. Pokoknya saya sering menantang, seperti itu intinya. Saya menantang sama teman-teman saya olok-olok, mana kalau memang ada hantu berarti coba temuin saya, seperti itu kan dulu. Dan akhirnya saya merasakan sendiri memang ada. Nah setelah itu makin kuat gitu ya? Makin kuat. Nah seperti itu pada saat itu. Setelah saya sudah merasakan pengalaman pertama, saya merasakan hal-hal itu, lalu tiba-tiba langsung aja kemunculan terus merasakan hal-hal mimpi dan mimpi dan segala macam hal-hal aneh yang di luar logika dan akal gitu. Tapi dan akhirnya bisa melihat semuanya sebetulnya. gitu. Iya. Berawal dari mendengar akhirnya bisa melihat Iya. yang sebenarnya. Sebelum saya melihat itu, saya juga ada melihat cahaya putih, Bu. Cahaya putih itu seperti mengejar-ngejar saya. Nah, pas cahaya putih mengejar saya, langsung tiba-tiba saya pada saat itu kan saya seperti dimasuki oleh cahaya putih itu masuk ke badan saya. Nah, pada saat itulah saya mulai melihat hal-hal aneh. Ya seperti orang bisa berbicara dengan orang yang lain gitu kan. Tapi kan pada saat itu orang teman-teman saya yang waktu dulu tuh nggak percaya. Pria ini berbicara dengan siapa seperti orang gila. Karena tidak semua orang bisa merasakan hal seperti ini ya kan. Betul. Dan tugas Kang Rian mungkin di channel itu bagaimana untuk masyarakat, tugas Pian untuk menyampaikan masyarakat tuh bahwasanya misteri itu seperti apa Iya. ya? Jadi saya kan sebenarnya untuk penyampaian ke masyarakat itu tentang channel misteri saya ini, saya juga mengedukasi bahwa selama pengalaman saya seperti dunia mistis ini, saya belum pernah lagi untuk menemukan jin itu bisa tereksplos gitu, terekam kamera. Cuman kan kalau melihat pun juga saya yang pribadi ya, saya untuk melihat dengan mata indera keenam saya itu cuman sekilas aja juga lari dia cepat, Bu. Seperti misalkan di situ muncul di pohon kan, ada perempuan muncul, pada saat kita menatap ke arah mereka langsung hilang. Nah, jadi sekilas seperti itu aja.
Jadi nggak, kalau misalnya Anda terus kita ekspos ke kamera, terus dia bergelantungan, ada Iya. apalagi sampai mau merekam itu, kayaknya Settingan, hiburan. itu terserah Anda ya, Iya, yang ada terserah di rumah. aja, Dan, tentunya kita menghargai Konten mereka. teman-teman kreator yang lain, bahwasanya dunia lain itu ada gitu Iya. ya, dan kalian bisa, dan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran juga memang ada. bahwasanya kita ini hidup bersebelahan gitu Iya, ya, Kang, ya. dengan jin dan manusia kan berdampingan. Jin dan manusia kan sama-sama ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Luar biasa sekali sahabat Mamamia, dimanapun Anda berada. Kali ini kita mendapatkan 3 pengalaman sekaligus. Beliau sebagai seorang penulis, sebagai seorang jurnalis, kemudian sebagai seorang konten YouTube misteri ya. Dan tentunya kalian apabila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang lain, kalian bisa mengunjungi channel YouTube Kang Rian ini. Namanya apa, Kang? Jurnal Papadaan. Jurnal Papadaan. Barangkali ada yang ditanyakan seputar kepenulisan, kemudian soal IndiHome ataupun Indigo ya, yang menjadi ganjalan rekan-rekan, bisa bertanya dengan beliau melalui sharing ya di channel YouTube beliau. Barangkali Kang Rian juga bisa memberikan Instagramnya. Kalau Instagram ada Rian Ahmad. Ya, Rian Ahmad di sini ya. Nanti disebutkan. Di sini. Kemudian channel YouTube, Instagram barangkali, kemudian Facebook dan media sosial yang lainnya bisa nanti kalian lihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan akhirnya pada kesempatan terakhir ini kita meminta kepada Kang Rian untuk memberikan semacam wejangan untuk sahabat Mamamia channel, yaitu sahabat belajar, sahabat literasi yang ada di rumah. Silahkan Kang Rian. Iya. Jadi pesan saya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, jika kalian memiliki sesuatu atau memiliki keinginan ya untuk mencapai sesuatu, lakukanlah dan cobalah. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah takut untuk mencobanya. Ya. Karena diri kita ini sebenarnya lengkap dan sempurna. Sebenarnya potensi kita ini ada, cuman kita tinggal menggalinya lagi. Ya, jadi seperti itu. Perlu keberanian ya Kang Perlu ya, keberanian. untuk mengeksplor bakat yang sudah dimiliki ataupun yang sudah diberikan Tuhan berupa otak untuk berpikir ya dan berkarya. Terima kasih Ya, Kang Rian yang sama-sama. sudah. Ini Kang Rian ini jauh tinggalnya di gunung. Iya, di kampung pedalaman. Ini mumpung turun gunung ini saya turun lihat gunung. di Mamamia channel. Di desa Binawara, Kecamatan Binawara. Busanhulu ya. Pelosok Busanhulu, sekali itu. Tanah Bumbu, Kalimantan Iya, Selatan. Dan nanti kalian bisa mendengarkan beberapa suara beliau ketika membacakan sebuah puisi monolog di Mamamia channel ini di sesi yang lainnya. Demikianlah acara bincang santai bersama sahabat literasi yaitu Rian Naili. Beliau seorang yang multi talent, dan saya memohon izin kepada beliau di postingan ini kita berikan nama Lintas Literasi Bersama Manusia Indiho. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Dan like. hanya di Mamamia channel. Yuk belajar bersama. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.